wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Ibu absen dulu ya. Hah? Hari ini siapa yang tidak hadir? Bapak. Kemana Devita? Saya jualan, Bu. Jualan. Izin Bu. Bilang sama Devita ya, jangan sering-sering. Mulai pelajaran, kalian perhatikan dulu sekelilingnya ya. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang dulu ya. Ini siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ali, Bu. Ayo salam aja tidak. Kemarin itu materinya tentang hukum bacaan lam dan ro. Jadi hukum bacaan lam itu ada dua, taklim dan tarkik. Taklim itu tebal, taklim itu tipis. Terus hukum bacaan ro itu ada tiga, taklim, tarkik, jawatul koden. Tebal, tipis dan mulai tebal, mulai tipis. Jadi seperti itu ya, pelajaran yang telah lalu itu diulang kembali di rumah supaya tidak lupa dan terus diingat. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan setelah kita belajar hari ini, kita lebih bisa menghargai waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu memanfaatkan waktu menambah ilmuku. Di sini Ibu mempunyai 3 gambar. Silakan kalian amati ya. Siapa yang bisa katakan? Ayo, Bu. Apa yang satu Jadi, deh? itu Bu ada waktu sama ada simbol duit. Nah jadi itu maksudnya itu waktu waktu sama dengan uang Bu, berarti berharga Bu. Ya benar sekali. Yang gambar 2 siapa yang bisa? Itu lampu tidur Bu. Itu belajar baru. Tuh lampu tidur. Ya, jadi nomor 2 ini sekelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok. Akan tetapi ada 2 siswa yang tidur tidak ikut mengerjakan kerja kelompoknya. Itu artinya dia mesia-siakan waktu ya. Terus ini gambar yang ketiga, ada yang bisa menjelaskan? Itu lagi arisan tuh Bu, lagi arisan tuh, masuk arisan lagi. Bukan arisan, ini lagi ada pengajian ya sore. Jadi mereka itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Selanjutnya, materi kita ini kan bertentangan dengan waktu dan menuntut ilmu. Jadi ada 2 surah yang membahas tentang waktu dan ilmu. Quran surah Al-Asr yaitu yang membahas tentang waktu. Ibu minta kepada Dean untuk membacakan surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, jadi Al-Quran surah ini menjelaskan tentang waktu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kebanyakan manusia ini merugi. Kenapa mereka merugi? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi mereka itu kalau sore bukannya memanfaatkan waktu dengan baik, tetapi hanya mengobrol-ngobrol saja. Kemudian selanjutnya ada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ibu minta kepada Devi untuk membacanya. 1 sampai 5 aja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim.
Jadi Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu membahas tentang ilmu. Di sana dijelaskan bahwa ilmu itu sangatlah penting bagi manusia, dan di situ juga dijelaskan bahwa ilmu itu memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ilmu itu sebagai petunjuk bagi kehidupan. Yang kedua, dia akan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, akan menuntun kita ke surga. Kemudian selanjutnya, keterkaitan Quran surah Al-Asr dan Quran surah Al-Alaq. Jadi kedua ayat ini sangat berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa dalam menuntut ilmu itu kita harus tetap tekun, ulet, dan selalu patuh. Dan kita juga harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu menyesal di kemudian hari karena kita selalu menyia-nyiakan waktu. Kemudian selanjutnya, cara agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik itu, yang pertama, kita selalu menjalankan atau melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, jika sore hari waktu senggang itu alangkah baiknya jika digunakan untuk mengikuti pengajian-pengajian yang ada. Kemudian selalu jika ada waktu senggang juga digunakan untuk membaca buku. Kan biasanya siswa-siswa sekarang lebih kalau ada waktu senggang itu lebih digunakan untuk main game. Game apa yang lagi cacing? Dia tuh cacing. Itu temennya tahu. Aja kan emang rajarnya, Bu. Ya. Jadi cara kita agar bisa memanfaatkan waktu itu tadi, kita harus lebih bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang belakang jangan ribut ya. Itu budaya, Bu. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Apa ya? Baiklah, sekarang tanggal 13, Ibu minta kepada nomor absen 13 untuk maju, yaitu Arif Nasihin. Sekarang bulan 3, nomor absen 3 atas nama Aditya Nur Rahma. Apa enggak? Sekarang tahun 2020, Ibu minta kepada nomor absen 20 Deska Febrianti. Baris di sini dulu ya. Baris di sini ya. Jangan nutupin teman-teman yang lain. Jadi di sini Ibu mempunyai ular tangga dan mempunyai dadu. Ibu jelaskan dulu ya cara bermainnya. Nanti ketika kalian melempar dadu, seandainya dapat 3, itu 1, 2, 3 ada tangga, kalian harus naik. Tapi jika kalian dapat 6, itu artinya kalian harus melempar dadu lagi. Sedangkan kalau pas bertepatan melempar dadu dapat di nomor yang ada ularnya, itu artinya kalian harus turun. Baiklah, pada Arif. Buka kamera, men. 6 lagi. 3. 3 berarti di sini ya 3. Dia naik berarti kalian dapat ini buat Arif dan anggota kelompoknya, kerjakan soal nomor 7 ya, ini lembar jawabannya. Ini soalnya tadi. Silakan duduk langsung dikerjain ya. Yang ngerjain semua bukan cuma 1. Selanjutnya Arif ya. Lagi 2. Iya, buat Aditya.
Kemudian yang terakhir Deska. Enggak lagi. Udah. Ini buat kelompok Deska ya. Ibu beri waktu untuk mengerjakan tugasnya 3 menit ya. Kerjain semua, jangan cuma satu yang ngerjain. Kelompok mana ya? Udah dulu guys. Yang belakang kerjain, yang belakang kerjain. Jangan kita jangan ngobrol. Itu yang belakang jangan main HP ya, Ayah. Kerjain tugasnya. Doi jadi balas tugas dulu. Udah jangan ribut kerjain tugasnya. Ini lagi yang depan, kenapa nggak ikut ngerjain Udah tugasnya bu, sama temennya? tadi doain bu, bantu doa. Gak boleh kayak gitu. Kan ada yang- Bantuin kerjain tugas, kan ada doa. tugas berkelompok, kerjainnya bareng. Udah? Yang belakang udah apa kok ngobrol? Kamu ngapain Desika? Nulis. Kerjain dulu tugasnya Desika. Sudah ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang perwakilan dari kelompoknya Arif maju, tapi jangan Arif lagi ya yang maju. Iya bu. Yang itu aja, yang main HP tadi aja yang maju. Arya, Arya yang maju. Bu, itu jalan cuma akhir bu. Ayo Arya, bacakan hasil diskusinya. Dengerin ya, jangan ribut. Soalnya berikan contoh penerapan isi kandungan surat Al-Alaq. Penerapan kandungan surat Al-Alaq ialah Yang keras dan teman-temannya dengar. 1. Giat dalam mencari ilmu dengan belajar di sekolahan maupun dari peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. 2. Ikut serta dalam majelis kajian untuk memperdalam agama. 3. Menjadwalkan diri membaca buku dan Al-Quran setiap hari. 4. Tidak menjadikan ilmu dan kecerdasan sebagai kesombongan. Terakhir, mengajarkan ilmu yang baik lagi bermanfaat. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi yang untuk kelompok yang lainnya? Ayo. Selanjutnya kelompok yang kedua. Di sini di tengah. Gimana? Biar semuanya dengar. Maju. Dari kelompok 2, soalnya sebutkan contoh dari sikap menghargai waktu. Yang pertama, tidak membuang waktu dengan sesuatu yang tak berguna, mengefisiensikan waktu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, tidak ceroboh dalam mengambil keputusan karena itu sesungguhnya membuang waktu. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir. Ayo
memberi sesuatu yang mengesankan. Yang ketiga, untuk berbagi dengan orang yang belum mengetahui apa yang telah kita pahami. Yang keempat, untuk membantu orang lain pula itu sekitarnya. Membantu orang lain di sekitar kita. Ya, itulah diskusi kita ya, sudah dibahas semua materinya. Kemudian berhubung waktunya sudah mau habis, di sini siapa yang bisa mengulang materi kita hari ini, mengemukakan pendapatnya? Bu. Ayo Bu. Tadi ya kan? Ibu minta sama yang ikut dulu itu ya. Iya Bu, dari Bu. Dari Bu sini, dari Bu. Sama Ali. Silakan nih. Makanya jangan ribut. Ayo dong. Ya jangan gitu ya. Patah Bu, namanya patah. Tadi namanya patah Bu. Kalau nama malam itu Bu. Namanya mau patah Bu. Ayo silakan. Saya pensiun Bu. Baik teman-teman, dari sini akan menyimpulkan dari materi hari ini yaitu tentang surat Al-Asr dan Al-Alaq. Jadi kesimpulannya dari surat ini adalah tentang kita memanfaatkan sebaik mungkin dan menambah ilmu dengan sebaik-baiknya. Contohnya? Contohnya tidak dalam waktu kita belajar setiap waktu, jangan banyak main game. Berarti kamu sini nih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ali. Bu Ali tadi gak mau loh Bu. Jangan dipaksa nih. Tapi goreng. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita itu harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama kita manfaatkan waktu itu untuk menambah ilmu kita. Pesan ibu, kalian harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jika ada waktu senggang, kalian gunakan untuk belajar ya, jangan digunakan untuk main game. Untuk penugasan, kalian kerjakan pilihan ganda di buku paket kalian di halaman 59. Itu dikumpul pada pertemuan yang akan datang ya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah ibu mohon ampun. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan diikuti dengan doa kafaratul majlis. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.